Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, tapi karena teman-teman KPA belum ada yang hadir di kelas, saya akan menginfokan bahwa kelas dimulai. Oke, saya sudah menginfokan bahwa kelas sudah start, jadi kita tunggu dulu ya. Dimatiin. Oke, ini kita tunggu 5 menit lagi. Kalau belum ada yang hadir, kita akan melakukan single teaching. Jadi nanti teman-teman bisa play recordnya ya.
Oke, langsung saya start aja kelasnya ya teman-teman ya. Karena ini sudah jalan hampir 10 menit lebih. Ya, langsung saja saya start kelasnya. Nanti teman-teman bisa play record untuk ini ya, mengikuti pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Juli 2017. Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial selama 120 menit. Mengganti pertemuan ini ya pada tanggal 7 kemarin, karena saya izin jadi tidak bisa masuk, dan hari ini saya akan ini ya mengganti kelasnya. Masih tentang bab kenampakan alam ya, Indonesia dan juga negara-negara tetangga. Kemarin kita sudah belajar batas-batas wilayah dan juga ini ya, letak geografis, geologis, terus astronomis dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, silahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, saya akan ulas sedikit tentang materi kita sebelumnya. Kita sudah belajar untuk batas-batas wilayah ya, luas dan batasnya. Oh, ini ada Mbak Aisyah. Malam, Mbak. Apa kabar, Mbak? Bisa dengar suara saya? Suara saya dan tampilannya di sana bagaimana, Mbak? Oke. Oh, suaranya mangguk-mangguk ya. Oke, coba saya lockout sebentar ya. Oke, nggak jelas ya suaranya ya. Coba saya lockout sebentar. Oke, baru loading, tunggu sebentar. Halo Mbak Aisyah, bagaimana sekarang? Sudah lancar? Sudah lancarkah? Oh, sudah ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar ini kenampakan alam ya, Indonesia dan juga negara tetangga, dan kita sudah membahas untuk letak Indonesia secara astronomis, geologis dan ini ya, geografis dan juga ini berdasarkan budayanya, dan juga tentang luas dan batas wilayah Indonesia. Saya akan mengulas sedikit tentang batas dan luas wilayah Indonesia, di mana luas Indonesia itu kurang lebih 5.176.800 km persegi. Ya, kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari ini ya, banyak sekali pulau, ribuan pulau. Tetapi luas daratan Indonesia dengan luas lautan itu lebih luas lautannya. Jadi luas daratan itu kurang lebih 1.919.443 km persegi, sementara lautannya 3.257.357 km persegi. Jadi lautannya itu lebih luas daripada daratannya. Nah, karena ini ya letak geografis dan juga astronomisnya, batas-batas wilayah Indonesia untuk sebelah utara itu ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi,
Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Sementara untuk di batas sebelah timurnya ada Papua Nugini, Samudra Pasifik. Berarti seperti ini ya. Timur, selatan, utara, barat ya. Nah, di sebelah selatan itu ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timor, Laut Arafuru, dan di sebelah barat hanya Samudra Hindia. Itu untuk luas dan batas wilayah Indonesia. Sekarang tentang penduduk Indonesia. Jadi seperti kita tahu ya teman-teman ya, bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Betawi, ada suku Dayak dan lain sebagainya ya. Dari Sabang sampai Merauke itu hampir setiap provinsi atau daerah di Indonesia itu memiliki suku-suku yang berbeda-beda ya. Untuk jumlah penduduknya, untuk penduduk Indonesia ya teman-teman ya, di sini disebutkan pada tahun 2007 penduduknya itu mencapai 231.600.000 jiwa. Banyak sekali ya. Oke, sebentar ada message, saya cek dulu. Oke, ini. Oh, saya ngeklik apa ini? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kalau dilihat dari sensus tahun 2007, kepadatan penduduknya itu 132 jiwa per kilometer. Jadi 1 kilometer itu dihitung ada 132 orang. Jadi Indonesia ini termasuk negara urutan keempat dunia dengan penduduk terpadat. Jadi penduduk terpadat dunia itu yang pertama adalah Cina, ya di sini sudah disebutkan Cina, terus India, Amerika, dan yang keempat adalah Indonesia, negara kita. Jadi negara kita ini termasuk negara yang padat akan penduduk, urutan nomor 4 ya. Nah, setelah tahun 2013 ya dilakukan sensus kembali tahun 2013. Saya tambahkan di sini tidak ada. 2013 jumlah penduduknya Indonesia ada mencapai 237.641.326 jiwa. Jadi semakin tahun ya teman-temannya bisa lihat di sini, semakin tahun jumlah penduduk Indonesia itu semakin bertambah. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai suku yang di Indonesia, kurang lebih ada 300 suku bangsa di Indonesia. Banyak sekali ya teman-temannya, 300 suku bangsa ya. Nah, untuk mata pencahariannya penduduk Indonesia itu sebagai petani, makanya Indonesia dikenal dengan negara agraris ya. Agraris atau maksudnya mata pencahariannya sebagai mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam.
Ya, jadi Indonesia itu terkenal sebagai negara agraris atau yang dimaksud dengan negara yang dengan mata pencaharian semakin besar penduduknya sebagai petani atau bercocok tanam. Nah, ini disebutkan juga negara agraris di sini. Nah, hasil pertanian Indonesia itu antara lain ada beras, singkong, kacang tanah, tembakau, kedelai, lada, kelapa sawit, dan juga lain sebagainya. Untuk agamanya ya teman-teman ya, di sini ini disebutkan 300 ini ya kelompok etnik atau suku ya, dimana bahasa di Indonesia untuk bahasa daerahnya itu ada 250 bahasa daerah yang umum dipakai. Nah, untuk suku Jawa ini merupakan etnis terbesar karena jumlahnya 45% dari populasi penduduk Indonesia. Ya, jadi ada 300 suku bangsa dengan 250 bahasa, dan suku Jawa itu adalah suku yang paling terbesar ya jumlahnya dari penduduk Indonesia karena 45% ya. Saya kembali ke ini, selain ini lanjut ke kenampakan alam, saya singgung sedikit untuk ini ya, agamanya ya. Agama di Indonesia sebagian besar penduduknya itu menganut agama Islam. Ada juga agama-agama lain yang dianut oleh bangsa Indonesia atau penduduk Indonesia. Ada Kristen Protestan, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Konghucu ini baru diakui ya sekarang ya. Kalau dulu hanya 5 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Sekarang bertambah 1 dengan Konghucu. Untuk kenampakan alamnya, teman-teman bisa dilihat di sini. Kenampakan alam Indonesia ini ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai dan seterusnya. Mari kita akan bahas satu-satu dari dataran tinggi terlebih dahulu ya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, Indonesia itu tadi karena dia terdiri dari beribu-ribu pulau, baik itu pulau besar dan pulau kecil ya. Kemarin kita sudah singgung sedikit jumlah pulau di Indonesia itu mencapai 13.000, jumlah pulaunya 13.667. Ini jumlah pulau yang ada di Indonesia, di mana teman-teman ya, kemarin kita sudah bahas, saya ingatkan lagi, ada 5 pulau terbesar ya. Yang pertama itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, di mana di sini dataran tingginya Indonesia itu mempunyai banyak dataran tinggi. Ketinggiannya itu lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, ada dataran tinggi Brastagi di Sumatera Utara. Nah, selain dataran tinggi ada juga pegunungan. Berbeda ya teman-teman ya, dataran tinggi dengan pegunungan ya. Nah, kalau pegunungan di Indonesia ini adalah pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, pegunungan Verberg di Sulawesi, dan juga pegunungan Sudirman di Papua. Terus yang ketiga itu untuk dataran tingginya itu ada gunung, antara lain ada Gunung Krakatau di Lampung, Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan Gunung Agung di Bali. Bedanya pegunungan dengan gunung itu adalah kalau pegunungan itu rangkaian dari gunung. Jadi gunungnya ini banyak berarti ya, karena rangkaian berarti dia berjajar-jajar banyak. Tapi kalau gunung itu hanya satu. Ya, itu perbedaannya. Nah, kenampakan alam yang lainnya itu adalah dataran rendah.
Dataran rendah di sini yang dimaksud adalah dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi ini permukaan laut ya teman-teman ya. Ini daratan seandainya. Nah, sampai 200 meter. Nah, ketinggian 200 meter ini termasuk dataran rendah. Ya, kalau di ini di atas 600 meter ya, itu termasuk dataran tinggi. Biasanya ya teman-teman ya, untuk dataran rendah itu dijadikan sebagai pusat kota atau pusat kegiatan penduduk. Contohnya seperti Jakarta, Semarang, Medan, Surabaya, Padang, Pontianak dan lain sebagainya. Di sini tidak ada, saya tambahkan ya teman-teman ya. Untuk pegunungan, saya balik ke dataran tinggi ya. Untuk pegunungan tertinggi di Indonesia itu terdapat di Papua. Di Papua dengan nama pegunungannya adalah Pegunungan Sudirman. Dan puncak tertingginya itu namanya Puncak Jayawijaya ya. Puncak Jaya dengan ketinggiannya itu 5030 meter. Meter. Nah, ini saya lanjutkan ke pantainya. Nah, selain dataran tinggi, dataran rendah, ada juga penampakan alam lainnya adalah pantai. Nah, pantai ini itu merupakan batas antara lautan dan daratan. Jadi ini teman-teman bisa dilihat dari gambarnya. Jadi pasir itu loh ya teman-teman ya, yang kalau kita lihat itu namanya pantai. Jadi dia merupakan batas antara lautan dan juga daratan. Di mana pantai ini ada dua jenis ya teman-teman ya. Ada pantai curam dan juga pantai landai. Sebentar. Oke. Ini kok mengeklik sendiri, sebentar saya balik lagi. Nah, untuk pantainya ada pantai curam dan pantai landai. Contoh-contoh pantai ya di Indonesia yang juga terkenal karena keindahan panoramanya atau view-nya. Itu ada Pantai Kute di Bali, Pantai Senggigi di Pulau Lombok, NTB, dan juga Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Nah, teman-teman pasti pernah ya berkunjung ke pantai. Hampir setiap daerah di Indonesia ada ya. Karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Jadi dia hampir itu ya tidak sulit untuk menemukan pantai. Nah, ini ada Mbak Yeti online. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Yeti. Halo Mbak Yeti. Bagaimana Mbak kabarnya? Suara saya di sana bagaimana Mbak? Oke. Suara saya oke di sana? Oke, tampilannya bagaimana? Oke juga tampilannya? Sudah kelihatan untuk sungai dan gambar itu Sungai Musi. Oke juga ya. Kalau gitu menyesuaikan ya Mbak ya. Kenampakan alam ya
untuk keadaan alamnya Indonesia. Untuk yang keempat adalah sungai. Ya, sungai itu banyak sekali manfaatnya ya teman-teman ya. Ada yang dimanfaatkan untuk irigasi sawah, ada yang dimanfaatkan untuk peternakan ikan, ada yang digunakan sebagai tempat transportasi, ada yang digunakan sebagai pariwisata, ada yang digunakan sebagai sumber listrik atau PLTA ya. Nah, di Indonesia ada beberapa sungai yang terkenal ya. Ada di sini disebutkan 5. Yang pertama Sungai Kapuas ya. Ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia ya. Sungai Kapuas ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Dia berada di Kalimantan Barat. Terus ada juga Sungai Barito di Kalimantan Selatan. Ada Sungai Batanghari di Jambi. Ada Sungai Musi di Palembang dan ada Sungai Brantas di Jawa Timur. Kalau kita sudah tahu sungai terpanjang di Indonesia, teman-teman tahu nggak sungai terbesar atau terluas? Bukan terluas ya, terbesar berarti. Sungai terbesar di Indonesia, sungai apa itu? Kalau sungai terpanjang adalah Sungai Kapuas. Kalau sungai terbesar, sungai apa teman-teman? Ada yang tahu? Sungai terbesar di Indonesia? Boleh dicoba Mbak Yeti sama Mbak Aisyah. Sungai terbesar. Pernah dengar Bengawan Solo yang ada di kota Solo? Nah, itu adalah sungai terbesar ya. Sungai terbesar di Indonesia. Kalau terpanjang Kapuas, kalau terbesar adalah Sungai Bengawan Solo. Ya. Nah, jadi nama sungainya ini Sungai Bengawan Solo ya, Mbak ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk keadaan alam selanjutnya itu adalah danau. Danau itu ya teman-teman ya merupakan cekungan yang berisi air yang dikelilingi daratan. Nah, ada juga danau yang terbentuk alami, ada juga yang dibuat oleh manusia. Kalau yang alami contohnya ada Danau Toba. Ya, karena itu merupakan letusan gunung berapi ya, hingga ini ya dia membentuk cekungan. Terus itu cekungannya itu terisi oleh air ya, yang ditampung dari air hujan, makanya dia menjadi danau. Adapun juga yang dibuat oleh manusia itu disebutnya bukan danau tapi waduk ya. Ini juga memiliki banyak manfaat bagi manusia, hampir sama seperti sungai. Ada yang dijadikan tempat pariwisata, sumber PLTA ya. Ada yang dimanfaatkan untuk irigasi dan sebagainya. Nah, beberapa danau yang ada di Indonesia, ada Danau Maninjau di Sumatera Barat, ada Danau Batur di Bali, Danau Tondano di Sulawesi Utara, ada Danau Toba juga ya di Sumatera. Terus ada Waduk Jatiluhur Jawa Barat dan juga Waduk Sempor di Jawa Tengah. Jadi sama-sama cekungan yang berisi air. Kalau buatan manusia itu disebut dengan waduk, kalau alami namanya adalah danau. Oke, saya turunkan sampai sini dulu. Oh, masih ada laut. Kita sambung ke laut dulu sebentar ya. Nah, keadaan alamnya untuk kenampakan Indonesia, alam Indonesia selanjutnya adalah laut. Laut ini merupakan kumpulan air asin. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, wilayah Indonesia itu terdiri dari daratan dan juga lautan, di mana luas lautannya itu lebih
lebih besar atau lebih luas daripada daratannya. Jadi sekitar daratannya tadi 1.900.000 ya. Kalau untuk lautannya 3.600.000 apa 3.300.000 tadi saya lupa. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa lautan Indonesia itu lebih luas daripada daratan. Nah, laut di Indonesia itu ada banyak sekali teman-teman. Beberapa diantaranya adalah Laut Jawa, Laut Banda, Laut Aru, dan juga Laut Flores. Oke, selain tadi ya teman-teman, karena luas lautan Indonesia itu lebih luas daripada daratan, selain dikenal sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negeri bahari. Jadi ini ya, mata pencahariannya itu sebagai nelayan, mencari ikan di laut ya. Jadi sebagian besar penduduk Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani dan juga nelayan, karena tadi keadaan tanahnya yang sangat subur dan juga laut yang sangat melimpah sumber daya alamnya. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan teman-teman untuk kenampakan alam Indonesia? Gak ada. Untuk Mbak Aisyah bagaimana Mbak? Gak ada. Kalau selain matematika alhamdulillah sepertinya gak ada kesulitan ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan untuk kenampakan alam dan keadaan sosial negara tetangga. Indonesia ya teman-teman ya, itu terletak di kawasan Asia Tenggara. Jadi benua Asia itu terbagi dalam beberapa kawasan. Ada Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tengah, dan salah satunya adalah Asia Tenggara, di mana negara kita ini ikut kawasan Asia Tenggara. Nah, kawasan Asia Tenggara ini menjalin sebuah hubungan ya antar negara ya, khusus untuk kawasan Asia Tenggara. Nah, anggotanya disebut dengan organisasi ASEAN. Teman-teman pasti sering ya atau pernah mendengar kata ASEAN. Ada yang tahu jumlah negara ASEAN itu ada berapa? Ada yang tahu jumlah negara ASEAN itu ada berapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, jumlah negara ASEAN itu ada 10 negara. Ya, ada 10 negara. Ini kursor saya sedikit aneh, tunggu sebentar saya atur dulu kursornya ya teman-teman ya. Oke, negara. Jadi jumlah negara yang menjadi anggota ASEAN itu ada 10 negara. Sementara jumlah negara di Asia Tenggara itu ada 11 negara. Jadi semuanya ikut anggota ASEAN kecuali satu negara, yaitu Timur Timur. Jadi Timur Timur sampai sekarang belum ikut menjadi anggota ASEAN. Jadi Asia Tenggara itu ada 11 negara ya, dan membentuk suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation.
Oke, saya ketikkan dulu association of Southeast Asian Nation. Jadi asosiasi negara-negara nation. I'm sorry, nationnya pakai T. Asosiasi negara-negara Asia Tenggara, ya, atau yang disebut dengan ASEAN. Nah, itu memiliki anggota 10 negara. Jadi satu negara Asia Tenggara yang belum termasuk negara ASEAN adalah Timur Timur, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dia peta dari Asia Tenggara. Kelihatan nggak teman-teman? Saya rubah warnanya. Oh, belum kelihatan ya? Oh, Mbak. Oke. Sudah kelihatan? Kalau gitu kita lihat. Nah, jadi di sini ini kursornya jalan sendiri. Sebentar teman-teman, saya nyari sesuatu untuk tatakan kursor saya. Nah, kita mulai dari negara ini ya, dari paling atas ini. Ini adalah negara Myanmar, ya. Terus ada Laos di sini. Di situ agak turun ke bawah sini. Laos. Terus ini ada Thailand di sini. Terus yang di atas sini ada Vietnam. Terus di bawahnya ini Kamboja. Terus yang menjulur ke bawah ini Malaysia. Terus di paling ujung kecil ini ada Singapura. Nah, ini yang luas ini juga ikut ini ya, Malaysia ya. Malaysia, dan ada daerah kecil sekali di sini ya. Ini adalah Brunei Darussalam. Terus ini ada negara kepulauan Filipina. Dan selanjutnya negara kita tercinta yaitu Indonesia. Ya, paling luas sekali ya, paling luas ya teman-temannya dibandingin negara-negara yang lainnya. Dan juga ada Timur Timur. Ya. Jadi ada 11 negara, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, Timur Timur. Ada satu lagi yang kurang masuk di situ. Laos sudah ada ya. Brunei Darussalam ya. Tadi saya sudah sebutkan belum, teman-teman? Brunei Darussalam. Oh, udah ya. Coba kita cek satu-satu. Sebentar, saya mulai dari Brunei Darussalam, Malaysia, terus Singapura, Thailand, terus Filipina, Kamboja, Laos, Timur Leste. Itu tadi saya sebutkan berapa? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, saya hitung lagi ya, dari Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan juga Timur Leste atau Timur. Ya, 11. Tapi kok di sini yang belum, ini Myanmar ada, Thailand ada, Laos, Vietnam, Singapura, Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Timur ya. Udah, berarti sudah masuk semua. Nah, itu adalah 11 negara Asia Tenggara. Nah, di sini disebutkan ini ya. Kenapa sih negara-negara Asia Tenggara ini membentuk suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation ini? Karena mereka memiliki merasa memiliki kesamaan. Ya, yang pertama, merasa pernah dijajah. Kecuali satu negara, yaitu negara Thailand, itu adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain, ya, pernah dijajah oleh bangsa asing. 2, sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, memiliki kebudayaan yang hampir sama. Nah, itu adalah beberapa alasan ya, dan juga salah satunya untuk menjalin perdamaian dunia dan juga mewujudkan perkembangan ekonomi dan juga sosial budaya antar negara. Itu beberapa alasan kenapa negara-negara di kawasan Asia membentuk organisasi ASEAN. Ya, mereka bekerja sama. Di sini disebutkan ya teman-teman ya, ini ASEAN dalam bahasa Indonesia. Saya baru nemu ini, baru pertama malahan baru tahu nama ASEAN dalam Indonesia, yaitu Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ini malah saya baru nemu Perbara ini baru di sini, karena sebelumnya saya hanya mengenal ASEAN. Oke, ini tambahan ilmu buat kita semua ya. Nah, secara astronominya atau letak bintangnya, garis bujur dan garis lintang, Asia Tenggara itu terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini teman-teman harus diingat, silahkan dicatat untuk letak ini astronomis. Ya, kemarin juga saya sudah menyampaikan letak astronomis Indonesia, nanti bisa dicek. Nanti itu dan bocoran sedikit itu nanti keluar di UTS, soal UTS-nya untuk letak astronomis Indonesia. Nah, untuk secara geografis itu letaknya letak letak Asianya, dia itu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Nah, untuk batas-batas ASEAN ya, untuk utara itu ada dataran Cina. Tadi yang paling utara itu adalah negara Myanmar dan juga ini ya, Laos. Myanmar, Laos. Jadi dia berbatasan dengan dataran Cina atau RRC. Nah, untuk sebelah timur itu ada Samudra Pasifik, Indonesia dan juga Papua Nugini. Di sebelah selatan ada Indonesia dan Samudra Hindia, terus sebelah barat ada India dan Samudra Hindia. Nah, teman-teman, terbentuknya ASEAN ya, itu dipelopori oleh 5 tokoh ya.
5 tokoh yang mewakili dari negara-negara masing-masing sebagai menteri luar negeri. Jadi yang memelopori pertama kali itu ada 5 negara. Yang pertama itu ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dan perwakilannya adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Esra Jatman dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan juga Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, kelima orang ini mengadakan sebuah konferensi yang diadakan di Bangkok, ya, pertemuan tanggal 5 sampai tanggal 8 Agustus 1967. Ya, mereka mengadakan konferensi pertemuan di Bangkok, ya, hingga disepakati, ya, Deklarasi Bangkok, di mana ditandatangani tanggal 8 Agustus 1967. Nah, sehingga tanggal 8 Agustus ini disepakati sebagai hari berdirinya ASEAN atau tanggal berdirinya ASEAN itu 8 Agustus 1967. Ya, saya ketik saja. Jadi tanggal berdirinya ASEAN itu tanggal 8 Agustus, di mana 5 tokoh dari ini, ya, Menteri Luar Negeri 5 negara mengadakan konferensi atau pertemuan di Bangkok pada tanggal 5 sampai 8 Agustus. Jadi kalau ditanyakan 5 negara pertama yang masuk ke dalam ASEAN itu apa? Ya, 5 negara ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Oke. Nah, di sini ada 10 negara anggota ASEAN dengan tanggal bergabungnya dengan ASEAN. Ini tadi 5 negara tadi yang memelopori, ya, atau memprakarsai terbentuknya ASEAN. Kemudian tanggal 7 Januari 1984 diikuti oleh negara Brunei Darussalam. Terus tanggal 28 Juli 1995 diikuti oleh Vietnam. Tanggal 23 Juli 1997 diikuti oleh negara Laos dan juga Myanmar. Berbarengan, ya, ini 2. Ini Laos dan Myanmar. Dan 16 Desember 1998 diikuti Kamboja. Nah, berarti kalau ditambah 1, Timor Leste atau Timor Timur ini merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Berarti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, tambah 1, Timor Timur. Tapi kalau untuk negara-negara ASEAN cukup sebutkan 10 ini saja. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Untuk awal berdirinya ASEAN dan negara-negara ASEAN ini? Ini Mbak Yeti, iya, berarti ada yang ditanyakan Mbak Yeti, boleh silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sebentar saya cek di bawahnya ini ada tidak ya? Sepertinya tidak langsung dibahas. Oh, Korea sama Jepang. Oke.
Korea dengan Jepang, dia termasuk Asia, tetapi dia tidak termasuk Asia Tenggara. Asia, Mbak, dia termasuk Asia, tetapi kawasannya dia itu termasuk, sebentar, saya tidak hafal seluruhnya soalnya. Saya cek dia termasuk Asia. Sebentar, Asia, Korea sama Jepang ya. Asia Timur, Asia Barat, India. Sebentar Mbak, saya cek. Saya soalnya tidak hafal ini benua Afrika. Saya tidak hafal ini sih satu persatu, makanya saya sedikit ini. 12 negara di bab 2. Asia Selatan, Jepang, Korea. Oh, dia termasuk Asia Timur, Mbak. Jadi benua Asia itu ada 6 kawasan, yaitu Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Utara. Ya, ada 6. Nah, kalau Asia Tenggara ini tadi 11 negara yang sedang kita bahas, ya, termasuk negara ASEAN kecuali Timor Leste. Kalau untuk Jepang dan juga Korea, baik itu Korea Utara dan Korea Selatan, itu termasuk kawasan Asia Timur. Bagaimana Mbak Yeti, bisa diterima? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Kalau untuk Asia Selatan itu ada Pakistan, Nepal, Bhutan, terus Republik Maladewa, Sri Lanka, India, Bangladesh. Kalau Asia Timur ada Mongolia, Korea Utara, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Kalau untuk Asia Barat ini banyak sekali, ada Afghanistan, Iran, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, ya, Oman, Palestina, Yaman, Arab Saudi, Yordania, Israel, Lebanon, Suriah, Turki, Siprus. Nah, kalau Asia Tengah ada Kazakhstan, Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Kalau untuk Asia Utara ada Siberia, atau ini ya, dia daerah atau berbatasan dengan negara Rusia, Siberia. Nah, kalau gitu saya lanjutkan. Ini langsung kenampakan alam per negara ya. Tapi sebelum masuk ke nampakan alam setiap negara ya, negara tetangga kita atau negara ASEAN ini, saya ingin mengajak teman-teman ditambahkan karena di situ tidak ada ya. Tadi kan kita sudah tahu sejarahnya. Awalnya ada 5 negara dengan perwakilan menteri luar negerinya mengadakan deklarasi atau konferensi ya, mengadakan konferensi tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967 di Bangkok. Sehingga pada 8 Agustus ditandatangani deklarasi Bangkok yang dikenal sebagai tanggal berdirinya ASEAN ya. Kemudian negara ASEAN bertambah dengan negara lain yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja sehingga 10 negara. Nah, di sini saya ingin menambahkan karena di sini tidak ada ya. Boleh ditambahkan di catatannya, yaitu tujuan ASEAN. Tujuan dari ASEAN. Jadi tujuan dibentuknya ASEAN ya ada beberapa. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Oke. Itu untuk tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua
memajukan perdamaian dan stabilitas regional Asia Tenggara. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga itu memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan. Oh, yang mana Mbak? Mempercepat. Oh, pertumbuhan ya? Ya, kurang P. Maaf. Oke. Membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ya, teknologi. Nah, tujuan yang keempat, boleh ya ini teman-teman sembari dicatat ditambahkan karena ini di buku modulnya tidak ada ya. Yang keempat itu memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Oke. Yang kelima adalah memajukan penelitian bersama mengenai masalah Asia Tenggara. Oke, yang keenam itu memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi internasional dan regional. Maksudnya regional itu antar ini ya, negara satu kawasan. Kalau internasional itu sudah seluruh dunia ya. Jadi antar negara Asia Tenggara itu namanya regional ya. Nah, itu adalah tujuan dari dibentuknya ASEAN. Posisinya ini sudah bagus belum teman-teman tulisan di papan tulisnya? Kelihatan nggak? Apa mungkin perlu diperbesar? Coba ya, saya perbesar tulisannya. Oke, nah itu tadi tujuannya. Sekarang prinsip utama ASEAN. Prinsip utama ASEAN ya, boleh ditambahkan. Prinsip utama ASEAN yang pertama adalah hormat kepada kemerdekaan dan kedaulatan nasional semua negara. Yang kedua, hak setiap negara untuk menentukan hidupnya. Jadi ini ya, suatu negara itu nasibnya atau apapun itu yang di dalamnya itu hak negara tersebut. Jadi
bebas campur tangan dari negara lain. Jadi negara lain tidak berhak untuk campur tangan ya. Oke, yang ketiga itu adalah menyelesaikan persengketaan dengan aman dan damai. Persengketaan dengan aman dan damai. Dan yang keempat, itu adalah menolak penggunaan kekerasan yang kelima itu adalah kerjasama efektif antar anggota. Itu adalah prinsip utama ASEAN. Oke. Kemudian ada lagi, ini cukup banyak ya yang ditambahkan, ada program kerja, terus ada makna logo ASEAN, terus ada kerjasamanya di pabrik-pabrik ya, terus perbedaan sosial, persamaan sosial dan masalah sosial yang dihadapi di ASEAN. Oke, kita langsung saja ya teman-teman dilanjutkan. Teman-teman ini sembari dicatat gak apa-apa ya. Yang keempat itu adalah program kerja ASEAN. Saya singkat dengan PROKER ya. ASEAN. Nah, program kerja ASEAN yang pertama itu mengadakan pertemuan para kepala negara atau pemerintahan yang disebut KTT, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Jadi ini dilakukan setiap 1 tahun sekali ya. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Oke, saya turunkan. Yang kedua, mengadakan sidang tahunan para menteri luar negeri. Jadi program kerjanya. Terus program kerja yang ketiga yaitu mengadakan sidang tahunan juga, tapi para menteri ekonomi. Nah, yang keempat sama, mengadakan sidang tahunan para menteri non-ekonomi. Nah, ini untuk proker ASEAN. Nah, untuk proker ASEAN atau program kerja ASEAN. Selanjutnya itu adalah lambang ASEAN. Oh, di sini ini ya. Coba teman-teman pernah ini melihat lambang ASEAN? Sebentar, saya carikan lambang ASEAN. Tunggu sebentar ya. Oh, Mbak Yeti pernah ya? Lambangnya itu seperti ini ya. Sebentar. IPS-nya mana? Peta. Di sini adakah lambang? Ada negara-negara tetangga. Sebentar, benua-benua. Coba di sini
Coba saya cek dulu sebentar ya. Negara-negara tetangga IPS. Saya dulu pernah download ini. Nah, sebentar. Oh, ini di sini ada. Oke. Kita buka di sini. Nah, di sini ada lambang ASEAN. Oh, jadi nanti ini nggak usah diketik, ini di sini ada nih. Nah, ini dia. Nih, lambang ASEAN. Kelihatan nggak teman-teman? Ada kayak kuning, merah, lingkaran biru. Kelihatan? Ya, Mbak Aisyah bagaimana, kelihatan? Nah, ini yang kita lihat ya teman-teman. Ini adalah lambang dari ASEAN. Ya. Nah, lambang ini ada maknanya. Jadi nggak hanya sekedar gambar ya. Nah, di sini untuk lingkaran biru, warna biru ini ya, itu melambangkan persahabatan, kedamaian, dan kestabilan. Ya. Jadi lambang biru itu menandakan, warna biru itu persahabatan, kedamaian, dan kestabilan. Oke, boleh sambil digambar, dikasih itu warna biru, gitu kan? Terus warna dasar putih, warna dasar merah ini di backgroundnya itu melambangkan kekuatan, keberanian, dan juga kedinamisan. Kekuatan, ya, keberanian, dan juga kedinamisan. Itu untuk lambang merah, warna merah. Nah, selanjutnya lingkaran putih. Nah, di antara merah dan juga biru ini ada warna putih, lingkaran putih. Seperti kita tahu ya, warna putih itu melambangkan kesucian. Ya. Kesucian sudah. Oke. Selanjutnya di sini ada 10 ikat. Ini kalau mereka menyebut adalah 10 ikat batang padi. Itu melambangkan solidaritas, kekeluargaan, dan juga melambangkan 10 anggota ASEAN. 10 ikat batang padi. Nah, warna kuning pada 10 ikat batang padi ini melambangkan kemakmuran. Ya, terus kenapa lambangnya ini dibentuk dalam lingkaran? Artinya itu dimaksudkan untuk persatuan ASEAN. Oke, ada yang ditanyakan untuk lambang ASEAN, teman-teman? Kalau tidak ada, saya balik lagi ke atas. Ini ya tujuannya tadi. Nah, ini dasar terbentuknya ASEAN. Yang pertama, persamaan letak geografis, karena mereka sama-sama berada di negara Asia Tenggara. Persamaan nasib atau sejarah, tadi yang sudah saya sebutkan, sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing, kecuali satu negara, yaitu Thailand. Jadi negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang ketiga, persamaan ekonomi, budaya, dan persamaan kepentingan. Jadi sama-sama ingin memajukan negara mereka.
Oke. Nah, di sini tidak disebut, saya cari kerjasama ASEAN. Oh, kelewat sebentar. Nah, ini dia. Kerjasama ASEAN ya. Untuk di bidang industri atau pabrik-pabrik ya teman-teman ya, di sini bisa dilihat itu ada pabrik mesin diesel berada di Singapura. Ini biasanya untuk ujian-ujian dia sering keluar biasanya ya, terkadang, jadi silakan dicatat. Nah, terus pabrik industri ini ya. Oh, di sini, yang di sini dulu. Pabrik Abu Soda itu di Thailand. Pabrik Abu Soda. Terus pabrik super fosfat di Filipina. Terus pabrik pupuk urea dan amonia itu di Indonesia, lebih tepatnya di Aceh. Terus pupuk urea di Malaysia. Nah, di sini tidak ada, saya tambahkan sini ya, saya tambahkan F, berarti pabrik vaksin di Singapura. Terus FG, terus ada juga pabrik industri baja itu ada di negara Filipina. Ini adalah pabrik-pabrik proyek kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, selain kerjasama di pabrik, mereka juga kerjasama di bidang lain seperti sosial budaya dengan melakukan tukar menukar kebudayaan. Ya, biasanya perwakilan diplomatik atau duta ya, mereka seperti menukar kebudayaan ini, seperti halnya mungkin membuat pargelaran ya. Contohnya Indonesia ingin mengenalkan budaya tarik kecak. Tarik kecak ke negara Thailand seandainya. Nah, mereka mengadakan hubungan diplomatik, terus mereka mengadakan pagelaran. Nah, jadi mereka menampilkan tarik kecak ya di Thailand. Nah, ini juga merupakan salah satu kerjasama di bidang kebudayaan, yaitu dengan melakukan tukar menukar kebudayaan. Begitu juga negara Thailand ingin mengenalkan kepada Indonesia tarian tradisional mereka. Saya tidak tahu namanya, itu yang tarian yang berbaris dari panjang, terusan tangannya seperti satu orang dengan 1000 tangan, banyak sekali. Itu tarian Thailand. Nah, mereka ingin juga mengenalkan kebudayaan mereka kepada Indonesia. Mereka mengadakan pagelaran juga di Indonesia. Nah, ini salah satu kerjasamanya. Nah, di bidang ekonomi ada juga ini ya, seperti pabrik-pabrik ini. Ini termasuk kerjasama di bidang ekonomi juga ya teman-teman ya. Karena otomatis akan menghasilkan ini ya, pendapatan untuk setiap negara-negara tadi. Nah, ini menambah devisa negara. Nah, di bidang perdagangan seperti terjadinya ekspor dan impor barang ya antar negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, seperti barang-barang yang sering diekspor Indonesia ya atau diekspor negara lain, terus Indonesia mengekspor. Contohnya Indonesia kekurangan gula. Contohnya kekurangan gula. Nah, akhirnya dia mengekspor atau membeli dari Malaysia. Nah, ini salah satu kerjasama di bidang perdagangan. Nah, biasanya barang-barang ekspor tersebut itu berupa gula, tepung tapioka, kopi, sagu, rempah-rempah, minyak. Di sini minyak maksudnya minyak bumi ya. Dan juga buah-buahan seperti pisang.
Terus kalau ada juga kerjasama di bidang kepolisian ya atau keamanan, itu adanya ini ya, pengawasan tentang bea cukai, jadi supaya tidak ada penyelundupan imigran gelap dan juga pemberantasan perampok di laut. Yang terakhir di bidang politik itu dengan mengirimkan perwakilan duta dan juga konsul ke negara lain. Jadi makanya kalau teman-teman seperti ada di Taiwan juga ini ya, walaupun bukan kawasan Asia Tenggara, tapi negara Indonesia memiliki memiliki di sana gedung itu untuk perwakilan duta dan juga konsul, juga ada ini ya yang mewakili menteri luar negerinya juga. Dia di sana jika teman-teman mengalami kesulitan atau memerlukan bantuan, teman-teman bisa berkonsultasi atau mendatangi lembaga tersebut. Kalau ini istilahnya teman-teman di sana KBRI ya, lembaganya ya namanya ya. Oke, nah selain itu ini ya sudah ada juga, selain tadi ada juga kerjasamanya, yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi. Jadi menyerahkan pelarian yang tertangkap, contohnya Indonesia memiliki seorang tahanan, kemudian tahanan tersebut atau buron ya lari ke luar negeri. Nah di luar negeri dia tertangkap oleh kepolisian. Nah, di Indonesia memiliki hak ekstradisi. Jadi, buronan atau tahanan tersebut akan diserahkan lagi ke Indonesia. Ya. Yang ketiga itu tukar menukar kebudayaan dan kesenian. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Mengadakan pesta olahraga Asia Tenggara atau Southeast Asian Games atau SEA Games. Ya. Biasanya dilakukan 2 tahun sekali, dan juga kerjasama di bidang penanganan perdagangan narkoba. Itu adalah kerjasama negara ASEAN. Sampai sini dulu tentang ASEAN. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke kenampakan alam dan sosial negara-negara tetangga ya. Boleh teman-teman supaya tidak ngantuk, boleh sambil minum kopi, ngambil cemil-cemilan dulu, atau sambil minum dulu, tidak apa-apa. Daripada ini ya, belajarnya sudah malam, teman-temannya kan juga capek, diambil santai saja sambil makan atau sambil santai. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk kenampakan negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN. Yang pertama, sudah kelihatan apa masih loading teman-teman ini untuk tampilannya? Saya sudah berganti ke ini, Singapura. Ada tulisan Singapura. Oh udah ya Mbak Yeti ya. Mbak Aisyah bagaimana, sudah ini? Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Negara yang pertama adalah negara Singapura. Ya. Ibu kotanya itu adalah ASEAN. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Nah, untuk kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri atau PM. Bentuk pemerintahannya itu adalah republik. Bahasa resmi yang digunakan di Singapura adalah Inggris untuk bahasa resminya, Melayu, dan Mandarin. Jadi di sana di Singapura ada
mereka dalam berkomunikasi ada yang menggunakan bahasa Inggris, Melayu, dan Mandarin. Tapi untuk bahasa resmi atau bahasa formal, jadi kalau di sana ingin mencari kerja atau di sekolah ya, atau sedang interview atau mungkin kegiatan resmi, itu mereka menggunakan bahasa Inggris. Dan agama-agama yang ada di Singapura itu ada agama Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, dan juga Hindu. Oke. Di sini tidak ada, saya tambahkan ya, di sini saya baru lihat ada juga bahasa Tamil. Tapi saya kurang tahu ini bahasa Tamil itu seperti apa, teman-teman. Mungkin nanti bisa browsing ya. Bahasa Tamil. Ya, Mbak. Saya kurang tahu nih bahasa. Oh, bahasa Tamil itu bahasa India. Oh, Mbak Yeti malah tahu ya. Keling. Maksudnya maksudnya keling, Mbak. Keling. Oh, India keling. Maksudnya India keling ini India campuran ya, bukan India asli. Oh, orang India hitam maksudnya. Emang kalau orang India putih? Oh, India asli. Iya sih, kalau lihat dari ini teman-teman yang dia orang India itu biasanya mereka bahasanya itu sudah campur-campur. Ada yang campur bahasa Urdu, orang Pakistan. Jadi apalagi India Arab, India Islam ya. Kalau India dia pakai bahasa orang India tapi beragama Islam, mereka itu bahasanya itu sudah campur-campur. Oh, kalau Hindi itu yang kayak artis-artis itu ya, oh yang bahasa itu. Nah, kalau teman-teman yang India itu kalau dia kan Islam, dia pakai bahasanya itu India tapi campur Urdu. Jadi bahasanya saya kurang bisa membedakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk lagu kebangsaannya, malah Mbak Yeti pinter bahasa ini. Lagu kebangsaannya itu ada Majulah Singapura. Hari kemerdekaannya itu tanggal 9 Agustus 1965 dengan mata uang di sana. Nah, yang digunakan adalah dolar Singapura. Oke, kita masuk ke dalam sejarah Singapura yang terlebih dahulu. Nah, dahulu ya teman-teman ya, Singapura itu namanya adalah Tumasik. Negara Singapura itu ada namanya Tumasik. Ya, oleh karena letaknya yang strategis, Raffles ya. Jadi yang menemukan negara Singapura itu bernama Raffles, membangunnya menjadi kota pelabuhan. Jadi awalnya Singapura ini merupakan kota pelabuhan. Ya, dan namanya adalah Tumasik. Kemudian pada tahun 1819 namanya dirubah menjadi Singapura. Nah, sejak itu Singapura menjadi daerah pendudukan Inggris sampai tahun 1959. Jadi dia dijajah oleh negara Inggris dan menjadi negara boneka, ya. Selanjutnya tahun 1957 dibentuk negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Nah, sejak tanggal 9 Agustus 1965 dia melepaskan diri dan membentuk negara Republik Singapura. Jadi dia merdeka tanggal 9 Agustus. Nah, dia ini termasuk negara ini ya, daerah boneka dari Inggris, makanya dia dibentuk
menjadi persekutuan tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Nah, Singapura ini melepaskan diri merdeka ya. Jadi tidak lagi menjadi negara boneka Inggris. Oke. Untuk letaknya ya, untuk letaknya Singapura itu berjarak 137 km dari jalur Khatulistiwa. Nah, untuk Singapura dan Malaysia itu dipisahkan oleh Selat Johor ya teman-teman ya. Nah, ini batasnya sebelah utara. Oke, kita lanjut. Untuk kok tidak mau turun sebentar. Nah, untuk astronominya Singapura ini terletak 1 derajat ya, 1 derajat 15 inci ya, saya bacanya 1 derajat 15 inch lintang utara sampai 1 derajat 26 inch lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Itu letak astronomi Singapura, di mana batas-batasnya sebelah utara itu ada Malaysia ya. Jadi di antaranya dipisahkan oleh Selat Johor antara Malaysia dan juga Singapura ini. Sebelah timur ada Malaysia lagi, di sebelah selatan ada Indonesia dan sebelah barat Selat Malaka. Ini kita bisa lihat di gambarnya, di petanya. Sebelah utara ini ya. Ini adalah Malaysia dan juga Selat Johor. Nih yang biru ini panjang ini Selat Johor. Terus sebelah timur ini oke Mbak, tidak apa-apa. Ini juga tinggal 28 menit lagi. Ya, tidak apa-apa ya Mbak, nanti kurangannya boleh play record ya Mbak ya. Sekedar mengingatkan teman-teman, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Yang terakhir itu saya bikin tugas ini presentasi proses pembuahan dikotil ya, pembuahan ganda untuk angiospermae. Oke, seperti apa penjelasannya nanti boleh dicari di record, itu tadi kemarin sudah saya jelaskan, nanti tinggal teman-teman ini saja menjelaskan ulang. Boleh pakai medianya gambar boleh, atau mungkin benda-benda diberi tulisan ya, seperti ada inti vegetatif, inti generatif 1, inti generatif 2. Nah, seperti itu. Oke. Saya lanjutkan ya Mbak ya. Ini gambarnya bisa dilihat ya teman-teman ya. Di sebelah selatan itu ada Indonesia. Ini Indonesia, dan di sebelah baratnya ada Selat Malaka. Oke, kita lanjut ke masih Malaysia. Masih ini. Nah, untuk iklimnya Mbak Aisyah belum ya? Iya. Tetapi Mbak Aisyah sudah lockout dulu. Untuk iklimnya ya teman-teman ya, dia memiliki iklim tropis, iklim monsun, dan iklim laut. Udaranya di sana panas dan banyak mengandung uap air. Suhunya rata-rata 25 derajat Celcius. Sama dengan Indonesia, dia memiliki 2 iklim, yaitu musim penghujan dan 2 iklim, maaf saya salah ngomong. 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujannya ya setiap tahun rata-rata 2.208 mili ini ya, milimeter ya. Hujan terbanyak, curah hujan terbanyak itu terjadi pada bulan Desember. Jadi hujannya banyak-banyaknya, deras-derasnya. Nah, untuk yang terkering ya musim ini terjadi bulan Agustus. Angin barat laut banyak menimbulkan hujan pada bulan November sampai Januari. Makanya curah hujan tertinggi
Biasanya jatuh pada bulan Desember. Untuk Singapura ya teman-teman ya, dia itu memiliki satu pulau utama dengan 60 pulau yang lebih kecil. Jadi banyak sekali ya. Berarti 60 pulau kecil dengan satu pulau utama. Berarti jumlahnya 61 pulau ya. Nah, Pulau Singapura merupakan pulau utama, terbagi menjadi 3 daerah. Ada daerah tengah ya, bagian tengahnya itu berupa tanah berbukitan. Daerah barat itu berbukitan dan lembah, dan daerah timur merupakan dataran rendah dan semula rawa-rawa. Di kota Singapura mengalir Sungai Kalang dan juga Sungai Jurok. Untuk keadaan penduduknya untuk Singapura ya teman-teman ya, ini diadakan sensus pada tahun 2007. Itu jumlah penduduknya 4,6 juta jiwa. Padat sekali ya teman-teman ya. Penduduknya, pertumbuhannya itu meningkat 0,56% per tahun. Jadi setiap 1 tahun bertambah 0,56% jiwa. Tahun berikutnya bertambah lagi. Tahun berikutnya bertambah lagi. Jadi banyak sekali ya. Nah, sebagian besar penduduknya itu keturunan Cina. Sebanyak 76,8%, Melayu 14,6%, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh 6,4%. Oh, berarti benar Mbak, bahasa Tamil memang iya, ini ada India, Pakistan ini ya. Di sini, dan bangsa lainnya 0,6%. Untuk keadaan ekonominya, Singapura ini merupakan negara industri paling maju di Asia Tenggara. Pelabuhan di Singapura itu merupakan pelabuhan transit bagi negara-negara Eropa dan Amerika yang menuju Asia. Jadi dia merupakan wilayah yang sangat strategis sekali ya. Jadi kalau ini negara-negara dari kawasan benua lain ya ingin datang ke wilayah Asia Tenggara, dia itu kebanyakan berlabuh di Singapura. Dan merupakan karena dia tempatnya strategis tadi, makanya Singapura merupakan gerbang ekspor dan impor bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Barang-barang dagangannya antara lain ada minyak bumi, ya, minyak bumi yang masak, pipa besi baja, kapal, bahan kimia, dan alat-alat elektronik. Kegiatan ekonomi penduduk Singapura antara lain berimpor minyak mentah, karet, alat tulis, bahan-bahan makanan, dan bahan-bahan mentah industri. Terus ekspor berupa bensin, plastik, barang-barang elektronik kapal, dan industri berupa industri elektronik, penyulingan minyak, industri kimia, industri karet, industri perkapalan, dan industri jasa juga perbankan. Nah, untuk penduduknya tadi ya teman-teman ya, ada Cina ya sebagian besar dan lain sebagainya. Nah, agamanya yang dianut tadi kan ada agama Islam ya, Islam, Hindu, tetapi yang paling ini mayoritas itu adalah agamanya Buddha ya. Jadi agama mayoritas di sana adalah agama Buddha dan Tao. Oke, itu tentang keadaan alam dan sosial negara Singapura, negara tetangga kita. Ada yang ditanyakan Mbak tentang negara Singapura? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke negara tetangga yang kedua, yaitu Malaysia.
Malaysia ibu kotanya itu berada di Kuala Lumpur ya, sebagai pusat legislatif, dan Putrajaya sebagai pusat pemerintah. Tapi kita ambil satu globalnya, kalau ditanya ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur ya. Tapi kalau untuk dikatanya ibu kota yang sebagai pusat legislatif itu adalah Kuala Lumpur. Kalau ibu kota Malaysia yang sebagai pusat pemerintah itu Putrajaya. Hari kemerdekaannya adalah tanggal 31 Agustus 1957. Bentuk pemerintahannya kerajaan. Kita tahu, oh kok berbeda ya? Oh iya benar. Kerajaan konstitusional, saya tambahkan. Sebentar ya, konstitusional. Nah, kerajaan konstitusional, kita tahu bahwa kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Tapi karena dia kerajaan konstitusional, jadi dia dipimpin oleh sultan ya. Rajanya ini mendapat julukan sebagai sultan. Ya. Nah, sultan ini memiliki gelar yang dipertuan agung. Sultan yang mendapat gelar yang dipertuan agung. Untuk kepala pemerintahan itu Perdana Menteri atau PM. Saya turunkan dulu. Lagu kebangsaannya itu Negaraku. Bahasa resmi di sana yang digunakan itu yaitu bahasa Melayu. Mata uangnya ringgit dan agamanya Islam. Ya, berarti ada juga agama lain, tapi mayoritas di Malaysia adalah Islam. Untuk keadaan alamnya ya teman-teman, saya turunkan dulu sebentar. Untuk letak astronomisnya atau letak perbintangan ya, letak garis bujur lintang dan garis bujur, kok saya bilangnya garis bujur lintang garis lintang dan garis bujur itu 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur. Luas Malaysia itu 330.434 km persegi ya. Dan untuk wilayah Malaysia itu tadi teman-teman ya dibagi menjadi 2 ya, yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Ini dilihat gambarnya. Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Ini kalau dilihat di sini ini berarti timur, yang ini barat, dan dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Jadi kalau untuk yang timur dia berbatasan dengan Indonesia ya. Ini adalah Kalimantan. Nah, kalau yang ini dia Singapura. Kalau di sini juga ada Brunei Darussalam kecil di sini. Oke. Itu gambar dari negara Malaysia. Oke. Saya turunkan lagi untuk batas-batas wilayahnya ya teman-teman ya. Untuk sebelah utara itu ada Thailand, sebelah timur Laut Cina Selatan, sebelah selatan Singapura dan Indonesia, dan sebelah barat ada Selat Malaka. Untuk wilayah Malaysia Timur itu terdapat di Pulau Kalimantan ya. Oh ini maaf saya tidak jeli, ini untuk bagian barat ya. Nah untuk Malaysia Timur
Bagian utara itu perbatasan dengan Filipina dan Brunei Darussalam. Bagian timur ada Laut Sulu, yaitu Laut Indonesia. Sebelah selatan Indonesia dan sebelah barat Laut Cina Selatan. Oke, ini adalah negara-negara yang ada di kok negara? Ini bukan negara ya teman-teman ya, kota ya. Sebentar, negara-negara bagian. Oh, negara-negara bagian. Maaf, bukan kota, tapi memang negara, tapi dia di dalamnya ada negara-negara bagian lagi ya. Nah, yang pertama itu ada Johor dengan ibu kota Johor Bahru, Kedah ibu kota Alor Star, Kelantan ibu kotanya Kota Baharu, Malaka Negeri Sembilan ibu kotanya Seremban, Pahang ibu kotanya Kelantan, Pulau Penang, Georgetown, Perak, Ipoh, Perlis, Kangar, Sabah, Kota Kinabalu, Sarawak, Kuching, Selangor, Shah Alam, Terengganu, ibu kotanya Kuala Terengganu. Ini kalau menurut saya ya teman-teman ya, bukan negara-negara bagian. Ya, kalau di Indonesia ini adalah provinsi. Ya, tapi kalau di sana mungkin istilahnya negara bagian. Tapi kalau di Indonesia ini sama dengan provinsi. Ya. Oke. Oh, saya lost connection. Sebentar. Saya logout dulu karena lost connection. Oke, ini sudah kembali, tapi masih loading sebentar. Saya cek dulu. Halo, Mbak Yeti sudah bisa mendengar suara saya? Halo Mbak Yeti. Udah ya, maaf ya Mbak ya, tadi saya lost connection, jadi saya logout dulu. Tadi saya memberitahukan tapi koneksinya terputus. Ya, saya lanjutkan. Ini adalah negara-negara bagian. Kalau di Indonesia ini seperti provinsi ya, yang ada di Malaysia. Untuk iklimnya sama dengan Singapura, dia beriklim tropis dan juga iklim monsun. Malaysia ini untuk suhunya ya atau udaranya juga dipengaruhi oleh angin laut. Jadi karena dia merupakan pulau kecil ya. Angin laut dan suhunya di sana rata-rata 25 derajat Celcius. Curah hujannya 2540 mm. Jadi lebih tinggi ya dibandingkan Singapura, sehingga di sana itu sangat mendukung dengan adanya hutan tropis. Kenampakan alamnya, Malaysia itu ada pegunungan, di mana pegunungan ini berada di bagian tengah, yaitu Semenanjung Malaysia dan daerah pedalaman Sabah. Pegunungan juga terdapat di daerah Sarawak yang ditumbuhi oleh hutan hujan tropis
Di wilayah Semenanjung Malaya terdapat pegunungan dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Tahan 2190 meter ya. Kalau di wilayah timur sebagian besar berupa pegunungan dengan puncak tertinggi Gunung Kinabalu 4101 meter. Ini di wilayah Semenanjung Malaya, puncak tertingginya namanya Gunung Tahan. Kalau di wilayah timur, puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu. Nah, selain pegunungan, penampakan alamnya adalah dataran rendah. Dataran rendah itu berada di bagian pantai barat dan pantai timur Malaysia. Dataran rendah juga terdapat di pantai selatan yang terdiri atas tanah aluvial. Tanah aluvial ini tanah yang subur, tetap kalau teman-teman ini tuh yang seperti itu tanah lempung. Tanah aluvial itu seperti tanah lempung, tetapi dia tanahnya subur. Ya. Jadi pernah ya Mbak lihat di sawah yang tanahnya itu tanah lempung yang agak keabu-abuan itu loh. Itu namanya tanah aluvial. Nah, dataran rendah juga ada di daerah utara yaitu Kedah, dan dataran rendah Johor di selatan, dataran rendah Selangor di bagian tengah, dataran rendah Pahang di timur, dan dataran rendah Kelantan yang berada di timur laut. Selain itu ada sungai di Malaysia, ada Sungai Pahang dan Sungai Perak di daerah Sarawak, serta Sungai Vina Batangan di Sabah ya. Dan sebagian besar sungai-sungai di Malaysia itu bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Nah, untuk penduduknya, penduduk Malaysia ini pada tahun 2007 ya, jumlahnya 27,2 juta jiwa. Pertumbuhannya 1,83% per tahun. Jadi kalau Singapura tadi 0,56% per tahun, kalau Malaysia 1,83% per tahun. Penduduknya sebagian besar tinggal di Jazirah Malaysia bagian barat dan selatan, karena datarannya rendah, luas dan kaya akan barang tambang. Di mana penduduk Malaysia itu terdiri dari bangsa Melayu, Cina, India, dan suku asli. Ya, bangsa asli Malaysia adalah Semang serta Sakai. Jadi suku asli Malaysia adalah suku Semang. Ya. Penduduk suku asli ya atau suku Semang ini bermata pencarian berburu, menangkap ikan, dan ladang berpindah. Jadi ada suku Dayak Kalimantan yang banyak mendiami wilayah Malaysia Timur. Nah, untuk kegiatan ekonominya, mata pencariannya ya itu bertambang, pertanian, juga industri. Untuk pertanian hasilnya itu ada karet, kelapa sawit, kopra, padi, lada, dan juga teh. Kalau pertambangan ada timah, biji besi, bauksit, dan juga minyak bumi. Barang-barang ekspor ya yang diekspor oleh Malaysia itu berupa bahan-bahan mentah yang terdiri dari minyak bumi, karet, kayu, kelapa sawit, gas alam, dan timah. Ada juga barang-barang impor seperti barang-barang industri, alat-alat transportasi, mesin-mesin, dan juga bahan pangan. Itu adalah bidang ekonomi ya ke negara Malaysia. Sampai sini ada yang ditanyakan, Mbak? Untuk Malaysia. Jadi negara tetangga
ya yang berada di kawasan Asia Tenggara atau merupakan anggota ASEAN ini. Yang baru kita pelajari adalah Singapura dan Malaysia. Karena ini waktunya tinggal 5 menit, kalau saya lanjutkan untuk negara selanjutnya waktunya tidak cukup. Kan kebetulan Mbak Yeti juga tidak ada pertanyaan. Mungkin ada yang ditanyakan untuk tugas-tugasnya, Mbak. Tugas-tugas ada yang ditanyakan. Mbak Yeti untuk tugas bahasa Inggrisnya belum ya, belum dikirimkan ke saya, dan juga tugas IPA-nya belum dikirimkan juga. Jangan ditunda, nanti ini ya Mbak, kalau ada waktu luang silakan dikerjakan, karena nanti masih ada banyak, masih berarti matematika. Oh, neneknya lagi error. Kenapa Mbak? Masih ada matematika, PPKN, IPS, dan juga IPA. Satu lagi apa saya lupa. Oh, suka nggak tidur, kemarin yang diceritain itu ya, dia nggak tidur dan juga banyak shopping. Oh gitu. Nanti kalau ada waktu luang silakan di itu ya Mbak ya, di apa ya, disempil-sempilin gitu, dicicil sedikit-sedikit, lama-lama nanti kan selesai. Kalau untuk videonya sih memang agak sedikit lama ya, jadi mungkin nanti bisa nunggu hari libur. Kalau seperti itu Mbak Yeti ada hari liburnya Mbak? Oh ada, seminggu sekali atau bagaimana itu liburnya? Oh, astagfirullahaladzim, sebulan sekali. Lah terus kalau saya lihat Mbak Yeti ada ikut kegiatan apa? Yang pakai baju merah itu apa? Itu taekwondo, silat atau apa sih Mbak itu? Itu kalau mau ikut kegiatan seperti itu bagaimana Mbak? Padahal liburnya cuma sebulan sekali. Oh, jadi sebulan sekali itu ya baru bisa ikut kegiatan itu ya? Oh silat. Jadi baru bisa. Subhanallah. Libur 1 bulan sekali. Kerjanya dari pagi sampai malam. Wow. Subhanallah. Tetap semangat ya Mbak ya. Ya Allah. Oke, saya tutup pertemuan hari ini dulu ya Mbak ya. Iya Mbak, saya pasti capek pol itu. Dari pagi sampai malam. Namanya ikut orang ya Mbak ya, pasti ada peraturan-peraturan yang sedikit kadang ya bikin kita capek juga. Termasuk capek fisik dan juga capek hati, juga pikiran. Tapi insya Allah kalau diniatkan untuk kebaikan, untuk keluarga ya insya Allah tetap bisa dijalani dengan baik ya Mbak ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Besok malam kita 2 jam lagi. Tadi tuh saya ini ya 20-30 ya Mbak ya. Tadi saya nelat sampai 20-40 karena tadi saya mau upload kelas tapi ternyata Wiziknya lagi error, jadi saya masuk keluar, jadi lama sekali, baru bisa hampir 1 jam baru bisa upload kelas. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, semoga yang saya sampaikan dalam dapat bermanfaat. Untuk negara-negara tetangga lainnya akan kita pelajari bareng-bareng untuk pertemuan selanjutnya ya. Besok malam kita belajar lagi 2 jam untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Mbak Yeti. Selamat istirahat.